nyata di tengah-tengah kami. Sampaikan isi hatimu, sampaikan rencanamu, bebaskan kami, merdekakan kami, bahwa kami menjadi umat yang layak bagi Tuhan, bahwa kami menjadi gereja yang memerintah, gereja yang berkuasa, dan tidak ada satupun kuasa maut yang berkuasa di tengah kami. Hanya kuasa nama Yesus, hanya kuasa darah Yesus, hanya kuasa kebangkitan Kristus yang nyata di tengah-tengah kami, termeterailah dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Roh Kudus naungi kami, Roh Kudus bawa kami untuk memahami, mengenali isi hatimu. Biar roh hikmat, roh pewahyuan Kau curahkan limpah di tengah-tengah kami. Buka mata hati kami untuk melihat kemuliaan yang Kau sediakan. Buka hati kami untuk melihat keberadaanmu. Berikan kami mata yang melihat. Katakan sama-sama, beri aku mata yang melihat, telinga yang mendengar, hati yang terbuka untuk menerima kebenaran Tuhan. Di dalam nama Yesus, terjadilah atasku. Untuk saya berbagi firman hari ini, saudara siap mendengar firman Tuhan? Amin. Ya. Saya mau kita belajar dari 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Terima kasih. Ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kalau sudah mendapatkan, kita baca bersama-sama dengan suara yang terdengar. Temu semua? Oke, bawa Alkitab kan? Ya, yang nggak bawa Alkitab minjem tetangganya dulu. Ya, oh nggak bawa Alkitab, bawanya smartphone kudus. Ya, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jadi Alkitab menceritakan pada hari-hari ini, pada hari-hari ini ke depan akan terjadi masa yang sukar. Katakan masa yang sukar. Jadi saudara tidak akan heran, tidak perlu heran bahwa Alkitab sudah menubuatkan dari masa lampau. Ya, Paulus menulis kepada Timotius bahwa masa-masa yang akan dijalani adalah masa-masa yang disebut masa yang sukar. Jadi saudara paham itu. Nah, apa ciri dari masa yang sukar? Dijelaskan bahwa orang akan mencintai dirinya sendiri. Ya, orang akan menjadi hamba uang, orang akan membual, orang akan menjadi pemfitnah dan lain sebagainya terjadi. Saudara lihat itu adalah kondisi orang-orang yang hidup pada zaman ini, betul? Ya, atau mungkin ada di sekitar saudara, atau jangan-jangan ada dalam hidup saudara. Ya. Nah, saya mau kita punya aturan baru. Kalau kita belajar firman, kita harus biasakan saudara bukan manggut-manggut. Saudara bukan bengong ngeliatin saya. Ya. Karena saya bukan artis. Jadi saudara harus meresponi, katakan meresponi. Kenapa harus meresponi? Waktu saudara belajar firman dan saudara memberikan respon, belajar untuk memberikan pernyataan amin kepada apa yang Tuhan firmankan, secara otomatis kehidupan saudara itu akan lebih mudah terbuka kepada firman. Katakan lebih mudah terbuka untuk firman. Nah, saya mau mengajak saudara untuk kita belajar selama pemberitaan firman, saudara meresponi amin, yes, haleluya. Ya, paling enggak ya, supaya saudara jangan diam saja. Ya, kenapa? Karena waktu Tuhan datang kepada imam besar Zakaria, ya, dia berfirman kepada Zakaria. Zakaria itu nggak percaya, dia menolak apa yang Tuhan firmankan. Dia berpikir dia sudah tua, tidak mungkin firman Tuhan itu akan terjadi dalam hidupnya. Ya, tapi waktu malaikat yang sama bawa pesan kepada seorang anak darah yang bernama Maria, responnya berbeda. Maria berkata, gimana hal itu bisa terjadi? Ini sangat mustahil. Tapi dia berkata, aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau firmankan. Nah, seringkali waktu kita belajar firman, ada banyak hal yang mustahil. Ada banyak mustahil yang
terpikir dalam hidup kita. Tapi waktu saudara mulai belajar meresponi, katakan meresponi. Waktu saudara belajar meresponi, tiba-tiba ada pekerjaan roh yang akan terjadi dalam hidup kita dan kita bisa percaya. Ya, tujuan firman diberitakan adalah supaya saudara ini percaya. Katakan, supaya aku percaya. Katakan, aku adalah jemaat yang mudah untuk diyakinkan. Amin. Kenapa ada banyak janji dalam firman Tuhan gak tergenapi dalam hidup kita? Alasannya bukan karena Tuhan kurang sakti, tapi alasannya kita kurang percaya. Nah, bagaimana untuk saya bisa dapat percaya? Saya harus menjadi pribadi yang mudah diyakinkan. Katakan, saya harus menjadi satu pribadi yang sangat mudah untuk diyakinkan. Amin. Kalau saudara menjadi pribadi, seorang jemaat, seorang hamba Tuhan yang mudah diyakinkan, apa saja bisa terjadi di saudara, sekalipun mustahil. Amin. Yang mustahil akan Tuhan buat mudah. Katakan, yang mustahil Dia bisa buat menjadi mudah. Yang sulit menjadi biasa saja. Amin. Bilang kanan kirinya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ngomong lagi, tidak ada yang mustahil bagi saya. Amin. Jadi kalau bagi Tuhan semua tahu nggak ada yang mustahil. Tapi kalau bagi saya tidak yang mustahil, nah itu baru hal baru. Amin. Tapi Tuhan berjanji, bagi saya tidak yang mustahil. Katakan, bagi saya tidak ada yang mustahil. Bagi saya tidak ada perkara yang terlalu sulit. Amin. Nah, kembali pada firman Tuhan, dikatakan pada hari-hari ini terjadi masa yang sukar. Nah, di masa yang sukar ini dijelaskan tentang sifat tabiat manusia yang mengalami degradasi, penurunan. Orang mencintai dirinya sendiri, mencintai uang, menjadi hamba uang. Orang tidak lagi punya kasih kepada yang lain, memberontak terhadap orang tua. Ya, mereka orang yang senggol bacok, ya, bentar-bentar marah, bentar-bentar emosi tingkat dewa. Ya, ini terjadi. Nah, tapi yang paling parah bukanlah orang jahat. Yang paling parah di bagian terakhirnya dikatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka tidak percaya pada kekuatan ibadah itu. Nah, yang paling celaka dari ayat yang kita baca tadi bukanlah orang itu cinta uang, membual dan sebagainya. Ternyata orang-orang yang tadi punya sifat-sifat itu adalah orang-orang yang suka ibadah. Nggak percaya kan? Ini ayatnya dibilang, ketahuilah pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Mereka apa? Mencintai dirinya sendiri, jadi hamba uang. Mereka membual. Kira-kira kalau saudara ketemu orang begini sebel nggak sih? Sebel kan? Ya, yang paling bikin sebel saudara, itu bukan orang yang tadi punya tabiat itu. Udah punya tabiat itu, tapi orang ini adalah secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Jadi ternyata semua sifat-sifat yang jelek-jelek itu penutupnya bagus. Jadi ternyata dengan kata lain, kalau saya bisa bicarakan dengan bahasa sehari-hari, orang yang pembual itu, orang yang kacau itu, orang yang dengki itu, orang yang pemfitnah itu, tukang gosip itu, orang yang belagu itu, orang yang emosian itu, orang yang segala macam yang brengsek itu, tapi mereka suka ibadah. Jadi ternyata ada jenis orang yang walaupun tiap minggu ibadah, rajin ke gereja, rajin komsel, rajin persekutuan, tapi mereka tidak meninggalkan sifat-sifat yang tadi tertulis itu. Kok bisa? Iya, karena mereka beribadah hanya secara lahiriah. Rajin gak? Oh rajin ini saudara. Ya, bahkan tiap komsel dia hadir. Tapi dia nggak pernah mengalami perubahan hidup. Katakan, seharusnya setiap ibadah membawa saya alami perubahan hidup. Nah, masa yang sukar ini membentuk orang itu suka ibadah, rajin ke gereja, rajin pelayanan, tapi tetap jadi pembual, tapi tetap jadi penggosip, tapi tetap kalau lihat duit, wah ijo, mata duitan. Semua diukurnya pakai
uang, pembual, wah ya, itu orang-orang rajin ibadah. Pimpin KKR yang hadir 100 orang, beritanya 1000 orang. Pembual, menyombongkan diri. Nah, ini adalah gambaran, dan orang-orang ini duduk manis dalam gereja. Mereka rajin ibadah, mereka rajin doa. Ya, kadangkala bahkan mereka nitip pesan doa. Ini ada pokok doa. Hamba Tuhan itu begini. Pokok doa. Padahal lagi fitnah, lagi gosip. Nah, orang-orang ini ada di dalam gereja Tuhan. Ayo, bilang kiri kanannya, pastikan bukan saya. Loh, saudara, saya tidak percaya kalau Alkitab menulis hanya sebagai sebuah kebetulan. Berarti di zaman dulu sudah terjadi. Waktu terjadi masa yang sukar, orang hidup dengan tabiat-tabiat dosa, tabiat-tabiat kejahatan. Tapi ternyata orang-orang itu anteng duduk manis di dalam gereja. Itulah sebabnya saudara lihat, kenapa dunia menjadi gelap? Bukan karena dunia gelap, karena gerejanya yang terlalu gelap. Kenapa dunia di luar sana menjadi sedemikian dingin dalam kasih? Karena gerejanya sudah dingin dalam kasih. Apa yang di dalam gereja itulah yang ditransmit, yang ditransferkan keluar. Karena itu saudara, masa yang sukar ini mencetak orang jadi demikian. Suka ibadah tapi hidupnya nggak berubah. Katakan, masa yang sukar mencetak orang suka ibadah tapi tidak berubah. Tanya kiri kanannya, sudah berubah belum? Saudara, sebagai seorang hamba Tuhan, yang bisa melihat perubahan saya bukan jemaat. Yang bisa melihat perubahan saya adalah istri dan anak. Betul ya? Karena banyak orang bisa berkhotbah, tapi istrinya nggak mau dengar lagi khotbahnya. Kenapa? Karena semua cuman acting. Ya kan? Jadi kalau saudara ingin tahu jawaban paling jujur, tanya pasangan saudara kalau yang sudah menikah. Ya, kalau saudara yang belum menikah, tanya orang tua saudara. Karena satu kali saudara, waktu kami ada pelayanan sekolah, pelayanan pelajar, satu kali saya mengunjungi seorang anak pelajar SMA begitu, perempuan lagi. Jadi saya ketemu orang tuanya. Ya, wah dia rajin ibadah banget saudara. Pokoknya pulang sekolah ikut pelayanan, pulang sekolah ikut persekutuan. Lalu papahnya cerita, itu anaknya itu baru saya tendang katanya. Anak perempuan ditendang bapaknya. Saya pikir sadis nih bapaknya. Tahu nggak saudara, dia bilang begini, itu seminggu 3-4 kali ikut persekutuan. Jadi waktu lagi doa ditendang sama bapaknya. Wah, saya yang marah dong. Wah, seorang lagi doa ditendang. Nanti dulu, dia cerita bagaimana anaknya rajin sekali, seminggu bisa 3-4 kali ibadah persekutuan. Tapi piring di rumah nggak pernah dicuci. Jadi saking jengkelnya bapaknya, ini kok doa-doa nungging-nungging, ditendangnya pantatnya sama bapaknya. Kau sudah nggak usah doa-doa katanya. Kau kerjain sana, cuci piring, bantu mamamu. Kenapa? Ada di dalam persekutuan, ada di dalam ibadah, tapi tidak berubah. Karenanya saudara saya harus berubah. Katakan, aku harus berubah. Nah, masa yang sukar, kalau saudara jadi tanda bahwa saudara sudah dicetak oleh masa yang sukar, saudara itu rajin ibadah, tapi tidak alami perubahan. Wah, dulu saya sudah berjemaat di GKKD Lembang ini 30 tahun. Misalkan dulu masuk gereja pertama kali miskin, setelah 30 tahun lebih miskin. Wah, ini parah ini. Tapi Pak, dia setia Pak. Hei, kita ini nggak butuh jemaat yang faithful.
Faithful, ya. Setia. Enggak, kita butuh jemaat yang full of faith. Kalau saudara cuma setia, ini kita nih para pendeta cuma ngantar saudara ke pintu sorga. Tapi selama hidup lu nggak jadi apa-apa. Ada lu, nggak ada lu sama aja. Betul nggak saudara? Tapi kalau saudara jadi jemaat yang penuh iman, beda. Katakan, kalau aku penuh iman, semua hasil berbeda. Nah, jadi cek. Kalau hari ini saudara rajin ke gereja, ada di sini, tapi saudara lihat nih, tidak ada perubahan. Berarti saudara sudah kena racun dari masa yang sukar. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin ajak saudara membaca Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Tema kita ayat 10, saya loncat ke 13 ya. Efesus 6 ayat yang ke-13, ketemu? Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi ada masa yang sukar, ada hari yang jahat. Katakan, hari yang jahat. Nah, hari yang jahat bahasa aslinya itu adalah poneros. Artinya penuh dengan kerja keras, penuh dengan distraksi, gangguan, ya, kesukaran, penuh dengan tekanan, penuh dengan beban, ya, dan dikatakan bahwa menimbulkan penderitaan, kesulitan yang menyebabkan kehilangan iman. Jadi saya bisa bayangkan, hari-hari ini kita tuh hidup bukan hanya di masa yang sukar, tapi juga ada hari yang jahat. Nah, hari yang jahat itu bicara bahwa kalau saudara lihat sekarang di tengah-tengah dunia, saya berharap tidak dengan saudara, orang-orang mengalami namanya mental health, gangguan mental. Bahasa dulu kerennya adalah sakit jiwa, tapi sekarang diperhalus gangguan mental atau kesehatan mentalnya terganggu. Apa yang terjadi? Orang gampang sekali pengen bunuh diri. Orang gampang sekali menyerah dengan keadaan. Orang gampang sekali tersakiti, kecewa, sakit hati, ngebunuh. Itu gambaran dari mental health yang penuh gangguan. Dan ternyata hari-hari ini saudara akan melihat, akan disuguhi tentang hari yang jahat. Kenapa? Orang depresi itu banyak, stres. Bahkan kemarin saya ketemu ada orang, dia takut, anxiety, tapi ditanya takut apa, nggak tahu takut apa. Jadi seperti ada sesuatu yang menghantui di dalam hidupnya. Saudara bisa bayangkan, makan nggak enak, pengennya mati. Tapi kalau ditanya apa yang kamu takuti, nggak tahu. Apa yang merisaukan batin kamu, nggak tahu. Terganggu. Dan ini gambaran dari poneros, hari yang jahat. Stres orang, depresi, orang mudah meletup jiwanya, emosinya. Ya, itulah terjadi, saudara lihat, ya, pembunuhan di mana-mana, perceraian menjadi sesuatu. Orang baru nikah 4 bulan cerai, 5 bulan cerai. Begitu mudahnya terjadi hal seperti itu. Kenapa? Karena orang mulai mengalami hari yang jahat itu menekan hidup mereka. Apalagi dari hari yang jahat itu, saudara itu kerja keras, tapi nggak berhasil. Udah pak, bisnis ini, bisnis itu, udah 7 bisnis, udah tambah pekerjaan tambahan, overtime. Apalagi itu, kerjaannya bukan cuma 1 perusahaan, 2 perusahaan, 3, tapi saudara terus seperti tidak pernah cukup. Engkau ada pada hari yang jahat. Dan hari yang jahat mencetak saudara terus kayak pikul beban, tapi nggak tahu beban apa dan beban siapa. Ya, bangun tidur harusnya kan begitu bangun tidur fresh, seger. Ini apa yang terjadi? Bangun tidur kayak dorong truk, capek, badannya pegel-pegel. Kenapa? Karena bukan tidur dia. Waktu dia tidur, tapi pikirannya, jiwanya nggak tidur, stres. Itulah yang terjadi pada hari yang jahat. Nah, mau tidak mau,
saudara dan saya itu ada di tengah kehidupan yang seperti itu. Masa yang sukar, hari yang jahat. Kalau saudara tidak membentengi dirimu dengan kebenaran firman, engkau tidak ada dalam komunitas yang tepat, apa yang terjadi? Engkau akan menjadi salah satu korban dari hari yang jahat, dari masa yang sukar, dan dari orang yang melakukan hal-hal kejahatan di masa yang sukar, di hari yang jahat itu. Nah, makanya saudara, gereja perlu bangkit. Katakan, gereja harus bangkit. Nah, bagaimana kita mengatasi masa yang sukar? Ini, kasih kebanyakan orang telah menjadi dingin. Apa sih yang terbesar di dunia ini? Bukan nubuatan, bukan penglihatan. Ya, yang paling hebat, paling besar di muka bumi ini, di dunia ini, di jagat raya ini adalah kasih. Bahkan Allah dikatakan Allah adalah kasih. Saudara, kalau kita lihat, seringkali gereja bukan lagi jadi komunitas yang baik, yang sehat untuk orang mendapatkan kasih. Makanya gak heran banyak bajing loncat. Tahu bajing loncat? Wah, ini mah gak enak, gerejanya kurang begini, kurang begono. Pindah lagi dia ke sana. Begitu dia pindah, dia bilang lagi, wah sama juga ini, gerejanya begini, begono. Dia pindah lagi. Sebetulnya gereja itu baik-baik saja saudara, tapi gara-gara kemasukan dia, gerejanya jadi tidak baik. Ya, jadi pembuat ownernya dia ini yang suka pindah-pindah ini. Tapi dia merasa semua orang yang bersalah. Nah, ini adalah gambaran saudara, bahwa kita perlu membangun sebuah environment, sebuah infrastruktur di dalam gereja. Nah, saudara harus menjadikan gereja ini sebagai rumahnya Tuhan. Kalau ini gereja jadi rumahnya Tuhan, apa tanda yang paling mendominasi? Kasih. Kasih orang jadi dingin, kasih kita nggak pernah dingin. Amin. Kasih saudara di antara suami istri nggak pernah dingin. Pernikahan 11 tahun, 12 tahun, 18 tahun tetap hangat, tetap penuh kobaran. Saudara dipimpin oleh seorang gembala, seorang pemimpin di tempat ini, hubunganmu tetap hangat. Kenapa? Karena ada kasih. Pak, tapi ada hal-hal yang tidak enak. Tapi kan kau ngerti, ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Selesai. Betul nggak? Oh, tapi ini terlalu Pak, kejadiannya menyakitkan. Apa yang lebih menyakitkan? Waktu engkau berdosa, Yesus mati buat engkau. Apa padanannya? Nah, kalau semua saudara mulai membangun hubungan kasih dengan Tuhan dan hubungan kasih dengan sesama, apa yang terjadi? Maka gereja tidak akan mengalami masa yang sukar. Gereja Kisah Para Rasul tidak pernah mengalami kontaminasi masa yang sukar. Kau bisa bayangkan mereka dari 120 orang tiba-tiba ketambahan jiwa-jiwa 3.000 orang, 5.000 orang, terus berlipat. Tapi nggak ada muncul masa yang sukar. Gereja sekarang baru 100 orang udah muncul masa yang sukar. Hari yang jahat itu jelas kelihatan. Kenapa? Orang kehilangan kasih, orang kehilangan kepedulian, orang kehilangan empati terhadap orang lain. Nah, saya mengajak saudara untuk kita mulai membangun rumah Tuhan. Katakan membangun rumah Tuhan. Jadi gereja tidak boleh cuma jadi gereja. Katakan gereja tidak boleh menjadi gereja. Gereja harus menjadi rumah. Gereja harus menjadi keluarga Allah. Wah Pak, berarti boleh sembarangan dong. Kan kita keluarga. Nggak bisa, karena keluarganya bukan keluarga saya. Keluarga saya aja ada aturan, apalagi keluarga Allah. Ada standar, katakan ada standar. Nah, saya mau mengajak saudara, masa yang sukar, hari yang jahat ini mau nggak mau akan mengeliminasi semua orang dan semua gereja. Ya, gereja akan sepi, gereja akan kosong, kecuali gereja yang berhasil keluar menjadi rumahnya. Kalau gereja berhasil menjadi rumah Tuhan, itu seperti Kisah Para Rasul. Iya kan? Mereka bertambah banyak, lalu kebutuhan muncul. Si pemimpinnya nggak bilang, oke, hari ini kita akan bikin korban tantangan. Kenapa? Karena makin banyak yang bertobat, makin butuh duit banyak. Enggak ada korban tantangan, enggak ada iklan persembahan, enggak ada khotbah perpuluhan. Masing-masing orang yang kaya, yang berkelebihan,
dengan sukarela menjual semua hartanya tanpa dikotbahin, tanpa dibuat menjadi program penggalangan dana. Kenapa? Karena rumah sudah menjadi rumah Tuhan. Bayangkan saudara, dunia di luar sana mengalami kegoncangan ekonomi. Orang semakin cinta uang, rakus terhadap uang. Tapi di dalam kita tenang. Betul. Kenapa? Karena kita merasa aman. Kita merasa ada damai, ada sukacita, ada pengharapan. Ya, ada yang namanya saling mengasihi, saling peduli. So bisa bayangkan, mungkin yang akan terjadi bukan orang keluar dari gereja, tapi berbondong-bondong orang akan datang ke dalam gereja. Saya 2 Mika 4 berkata, bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang ke rumah Tuhan. Lah kalau rumah Tuhannya penuh dengan masa yang sukar, penuh dengan hari yang jahat, nggak ada yang mau ke gereja. Makanya perginya ke diskotik, perginya ke kafe, perginya ke tempat kuliner. Nah, pastikan saudara dan saya tidak kehilangan kasih. Kasih saudara tidak boleh menjadi dingin. Pertama-tama kasih sama Tuhan. Sejauh mana saudara mengasihi Tuhan? Oh, saya mengasihi Tuhan Pak dulu. Wah, udah basi. Saya dulu Pak waktu muda, saya pokoknya terlibat banyak pelayanan. Ya dulu, sekarang? Kenapa? Karena banyak orang jadi Kristen sejarah. Dulu aku radikal, ya dulu. Sekarang? Nah saudara, saya mau ngajak saudara, seberapa besar kasihmu pada Tuhan? Wah, retreat jauh. Mau bayar harga nggak? Wah, udah jauh disuruh bayar lagi. Mau bayar nggak? Kadangkala kita tuh kehilangan kasih kita akan Tuhan. Dulu kita radikal, sekarang hujan aja nggak berangkat. Kenapa? Tanpa sadar kita kehilangan keradikalan kita. Nih saudara ya, kalau engkau ingin revival, maka dipastikan di dalam gereja harus lebih banyak orang yang gila. Betul. Karena kalau engkau ikut Yesus dan tidak menjadi gila, namanya bukan ikut Yesus. Ayo saya bedah. Saudara dibilang, kalau ada orang tampar pipimu yang satu, apa yang kau lakukan? Kasih pipi yang satu. Kalau ada orang minta bajumu, kasih juga jaket atau jubahmu. Menurut saudara, gokil nggak? Gokil. Gila nggak? Gila. Jadi kalau saudara bilang, oh kita ikut Tuhan harus waras. Nanti dulu, salah. Ikut Tuhan tetap harus kehilangan kewarasannya. Katakan ikut Tuhan selalu identik dengan kehilangan kewarasan atau logika. Selalu. Petrus, wah dia nelayan gagal. Iya kan? Semalam-malaman dia menjaring ikan dan nggak dapat ikan. Teri aja nggak dapat. Kasihan. Ya, lalu Yesus naik di perahunya dan berkata, bertolaklah ke tempat yang dalam. Guru, telah sepanjang malam, tapi kami tidak mendapat apa-apa. Tapi karena engkau mengatakannya, aku pergi juga. Pergi dia saudara. Dia tebarkan jalannya. Dapat ikan. Dia panggil temannya. 2 perahu penuh ikan. Saya tanya, setelah itu Petrus buka toko ikan, pelelangan ikan. Apa yang Alkitab bilang? Setelah dapat 2 tangkapan perahu, lalu Petrus pergi ke pasar, jual ikan dan beli perahu baru. Begitu? Itu kalau saudara. Kalau Petrus enggak. Apa yang terjadi? Dia meninggalkan segala sesuatunya dan mengikuti. Tahu nggak saudara? Itu ikan marah. 2 perahu ikan itu marah. Woi, gua ditangkap buat apa? Menurut saudara, gila nggak? Ini nelayan gagal nih, nggak berhasil nangkap seekor ikan pun. Karena ada seseorang yang menunjukkan tempatnya dan dapat ikan banyak. Seharusnya apa? Buka bisnis baru, beli perahu baru. Petrus enggak. Dia tinggalkan segala sesuatunya
dan ikut Yesus. Menurut saudara, gila nggak? Ikut Tuhan selalu menuntut harga. Katakan, ikut Tuhan selalu menuntut harga. Saudara, dulu kita diajar bangun pagi-pagi, doa, sembah Tuhan, cari Tuhan. Nah sekarang setelah engkau punya anak, setelah engkau beberapa punya cucu, bangun pagi nggak? Aduh Pak, masih doa seperti dulu nggak? Ya doa Pak. Oh Tuhan Yesus. Satu kalimat 10 ngoab. Kenapa? Nggak interest, nggak tertarik, nggak respect lagi dengan doa. Nah ini adalah gambaran. Kalau saudara biarkan kasih saudara menjadi dingin, otomatis kasih terhadap sesama akan menjadi lebih dingin. So lihat orang kesusahan, ya lu susah, gue juga susah. Lihat orang kekurangan, ya gue juga kurang. Kehilangan empati, kehilangan kasih. Saudara, saya bingung kenapa di gereja selalu banyak topik tentang sakit hati. Saya bingung, kenapa gereja selalu harus bicara tentang sakit hati, konflik batin, kebencian, kepahitan. Saya bingung. Kenapa bingungnya? Berarti saudara gak pernah ketemu Kristus. Sejak saya bertemu Kristus, saya gak bisa sakit hati. Kenapa? Ya orang lebih besar dosa saya daripada dosa dia. Saya yang harusnya masuk ke neraka, tapi dibayar lunas tanpa melakukan apapun. Free. Dan bukan hanya itu, setelah dia lihat saya punya banyak kekurangan, Kristus nggak tendang saya, dia angkat saya dari lumpur dosa, dia mandikan saya dengan firman dan roh, dia bersihkan, dia dudukkan di antara para bangsawan. Terus sekarang saya mau sakit hati gitu? Bodoh banget. Tapi kalau saudara lihat, berapa banyak, bahkan menurut survei 70-80% orang pindah gereja sakit hati. Masalahnya bukan karena orang di sekitarnya tidak baik atau kurang baik. Masalahnya saudara itu tidak belajar dari kasih Kristus. Loh, kalau saudara sudah mendapatkan kasih Kristus dalam hidup saudara, dan itu firm ada di dalam batin saudara, ada memenuhi batin saudara, saudara perlu kasih yang lain enggak? Enggak. Kenapa saudara terus mencari validasi dari orang, mencari perhatian dari orang? Kenapa saudara mencari pujian dari orang? Saudara nggak pernah mengalami kasih Kristus. Loh, kalau saudara berjumpa dengan Kristus, berjumpa dengan kasihnya, apa yang terjadi? Hah? Saudara akan utuh. Katakan, hidupku jadi utuh. Jadi utuh itu apa maksudnya? Ya nggak perlu ditambahin apa-apa lagi. Ada orang ngeritik saudara, ya puji Tuhan. Muji saudara, ya puji Tuhan. Ada orang pedulikan saudara, ya puji Tuhan. Tidak peduli pun, puji Tuhan. Dihormati, puji Tuhan. Tidak dihormati, puji Tuhan. Kenapa? Kasih Kristus cukup bagiku. Kenapa hidup harus terus cari validasi? Kenapa saudara kalau hidupmu mengalami sesuatu diperlakukan tidak baik sama orang, kau cari orang lain yang bisa mendukung kau? Karena engkau butuh validasi bahwa engkau dianggap benar. Kenapa enggak datang sama Kristus? Satu kali saudara, saya mengalami begitu banyak pengorbanan yang saya lakukan, ternyata pengorbanan itu dianggap sepele. Bahkan saya dipersalahkan karena banyaknya pengorbanan yang saya lakukan. Satu kali saya marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa orang-orang ini model begini ada dalam gereja? Kalau bisa lenyapkan model begini Tuhan. Lalu saya merasa pahit, saya merasa marah, saya merasa kecewa, saya merasa dongkol. Tahu nggak saudara, waktu saya doa, tiba-tiba ada salib gitu ya. Saya bilang, saya tidak salah apa-apa Tuhan. Saya komplain sama Tuhan. Saya melakukan semuanya benar seperti apa yang kau firmankan, seperti apa yang kau perintahkan. Kenapa hasilnya begini? Lalu Tuhan cuma tunjuk salib itu. Dia bilang, salah apa orang itu? Kaget saya saudara. Lalu Tuhan bicara, tidak selalu engkau berbuat salah dan mengalami hal-hal yang tidak enak. Karena pribadi yang disalib itu mengalami semua ketidakenakan
Hanya untuk orang-orang yang dia kasihi. Saudara, kalau engkau penuh dengan kasih Kristus, nggak ada lagi kebutuhanmu yang lain. Makanya dibilang Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, terjemahannya bukan takkan, tidak ada lagi yang kuinginkan. Kenapa? Karena Tuhan yang menggembalakan hidup kita. Nah, saya mau ngajak saudara, ayo kita kembali ketemu dengan kasih Kristus. Izinkan dia memenuhi kita dengan kasihnya. Alami kuasa kematian dan kuasa kebangkitan Kristus. Saudara bisa bayangkan saudara yang berdosa, hina dina, tidak berdaya, penuh dengan dosa, penuh dengan kejahatan, kebejatan. Engkau sampah, engkau bukan siapa-siapa. Tapi di dalam anugerahnya dia datang kepada saudara. Bukan karena saudara benar, bukan karena saudara saleh, bukan karena saudara layak menerima semua itu, tapi karena kasihnya yang besar. Dia berikan hidupnya buat saudara. Bapa di sorga mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya engkau dan saya percaya kepadanya. Waktu engkau percaya kepada dia, engkau sekarang menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Semua masa lalumu bukan dihapus, tapi ditiadakan. Engkau manusia tanpa masa lalu. Sekarang kau berjalan di dalam realita Tuhan, berjalan dalam kemuliaannya. Kalau engkau dengar dan taat, dengar dan taat, dengar dan taat, engkau akan sampai pada puncak kemuliaan. Kenapa ada banyak pergumulan? Karena engkau tidak dengar dan tidak taat, atau engkau dengar tidak taat. Tapi kalau saudara mulai belajar dengar taat, dengar taat, dengar taat, aman. Ada penderitaan, harus ada penderitaan. Karena adalah kehormatan untuk menikmati penderitaan yang Kristus nikmati. Amin. Saudara dipanggil bukan hanya menikmati kemuliaan, tapi saudara saya dipanggil untuk mencicipi penderitaan yang Kristus juga nikmati. Amin. Nah, kalau saudara penuh dengan kasih Kristus, engkau nggak perlu yang lain. Ya, bahkan saya mau bilang, engkau nggak perlu kasih dari seorang bapak rohani, ibu rohani. Ya kan, ini kan generasi bapak-bapak aneh, ibu-ibuan. Kadang-kala begitu, wah saya nggak dikasih, saya kurang terima. Kenapa engkau merasa begitu? Karena engkau nggak memiliki kasih Kristus. Makanya kalau saudara ingin terlepas dari hari yang jahat, masa yang sukar, pertama-tama engkau harus alami kembali kasih Kristus di dalam batin saudara. Karena kalau engkau ketemu dengan kasih Kristus, maka kasihmu akan kembali hangat. Katakan kasihku kembali hangat. Kalau kasihmu kepada Tuhan menjadi hangat kembali, kasihmu terhadap sesama mulai hangat kembali. Amin. Jadi pastikan di tengah-tengah kita ada kasih Kristus. Katakan aku pastikan di tengah-tengahku, di tengah-tengah gerejaku ada kasih Kristus. Amin. Jadi saya mau kembali, ayo kita alami kasih Kristus bersama-sama. Ya, tidak mau tahu tua, muda, bahkan anak kecil, kau harus mengalami kasih Kristus. Amin. Nah, bagaimana untuk kita menghadapi hari yang jahat, masa yang sukar ini? Saya ingin mengajak saudara dalam satu bagian firman Roma 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Roma 12 ayat 1 sampai 3. Temu saudara? Oke, kita baca. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi bagaimana kita melepaskan diri sehingga gereja kita, komunitas kita tidak terjebak dalam masa yang sukar dan hari yang jahat. Yang pertama, Alkitab menjelaskan kepada kita, saudara harus mulai mempersembahkan hidup. Katakan persembahkan hidup. Saudara harus mulai memberikan hidup saudara kepada Tuhan. Katakan memberikan hidup kepada Tuhan. Nah, apa yang dimaksud dengan memberikan hidup ini kepada Tuhan? Bukan sekedar saudara berkata bahwa Tuhan, di altarmu aku serahkan hidupku, lalu besok saudara ambil lagi. Ya, bukan seperti itu. Mempersembahkan hidup artinya adalah setiap hari. Katakan setiap hari aku berjalan bersama dengan Tuhan. Itulah makna dari mempersembahkan hidup. Jadi bukan dalam sebuah acara retreat, KKR, saudara altarko, ya lalu saudara bilang saya serahkan hidup saya Tuhan. Bukan. Tapi every day, setiap hari
engkau mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadah yang sejati. Ya, saudara bangun pagi hari, siapa yang harus kau cari? Tuhan. Kejar dia. Kenapa engkau mengejar Tuhan? Bukan supaya engkau diberkati, bukan supaya engkau tidak sial pada hari itu, tapi karena engkau punya komitmen. Katakan punya komitmen, ingin berjalan setiap hari bersama dengan Tuhan. Alkitab berkata, selalu baru setiap pagi kasih setia Tuhan. Amin. Selalu baru setiap pagi. Kalau setiap pagi engkau tidak mengambil porsi kasih setianya, kau nggak dapat apa-apa. Tapi kalau engkau setiap pagi berketetapan, aku mau cari Tuhan, aku mau kejar Tuhan, aku mau dapatkan Tuhan, maka engkau sedang menggenapi firman. Engkau hidup pada hari ini, mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup. Karena ada banyak orang Kristen, banyak orang percaya, berdoanya itu dipadatkan. Ngerti ya? Kenapa? Karena dia bilang, wah hari ini sibuk, besok aja kalau bisa. Enggak, Tuhan ingin berjalan bersama dengan kita itu setiap hari. Tuhan ingin melangkah bersama dengan kita setiap hari. Apa tujuan Tuhan ingin membawa saudara bersekutu dengan dia setiap hari? Adalah untuk saudara bisa mengenal Bapa. Katakan, tujuan dari semua kehidupan yang aku jalani adalah aku dibawa mengenal Bapa. Nih banyak orang jadi orang percaya tapi nggak kenal Bapa di sorga. Itu menyedihkan. Berapa banyak saudara khawatir akan hidup saudara? Karena saudara nggak tahu bahwa saudara punya seorang Bapa. Saya punya anak yang kecil, saudara, nggak pernah dia bangun pagi, dia sibuk mikir begini, makan apa ya hari ini? Nggak ada. Nggak ada. Ya, dan nggak ada seorang anak yang tiba-tiba duduk termenung, ya, gelisah, terus ditanya bapaknya, kenapa nak? Iya, dapat kartu SPP, suruh bayar, nggak tahu gimana caranya. Hah? Ada anak saudara begitu? Nggak ada. Dia kasih saudara, nih mah, nih pah, lu yang mikir. Ya saudara, dalam perjalanan kita ini aja orang yang tidak pernah mempersembahkan hidup. Betul. Apa tanda kita mempersembahkan? Loh, hidupnya khawatir, cemas, gelisah, mikirin masa depan terus. Beberapa mikir kapan kaya, kapan kaya, kapan kaya. Nah saudara, Tuhan ingin kita berjalan bersama dengan dia setiap hari. Ya, dia tuh Bapa yang baik. Berapa banyak bapak-bapak di sini yang kalau anaknya lapar dikasih makan? Kasih makan kan? Nggak mungkin kasih batu kan? Nah, Alkitab bilang, saudara sebagai bapak yang menurut saya baik, tapi Alkitab bilang bapak yang jahat saja. Tahu. Jadi saudara dan saya itu, sebaik apapun saya sebagai seorang ayah, Alkitab tuh udah melabeli kita bapak yang jahat. Jadi bapak yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik. Dia bilang, apalagi bapamu yang di sorga. Cuman kita ini nggak pernah hidup dalam penyerahan hidup sama Tuhan. Nggak pernah belajar menjadi anak. Katakan belajar menjadi anak. Karena semua kita ini belajarnya jadi Tuhan. Kok belajar jadi Tuhan Pak? Iya saudara mikirin semua kan? Mana Indonesia? Nggak usah dipikirin. Nggak usah dipikirin. Ya, biarin bapamu yang mikirin. Ya. Ada banyak orang hidupnya nggak kenal Bapa di sorga. Dia nggak tahu apa yang disediakan oleh bapamu yang di sorga. Saudara, ada banyak orang ribut tentang masa depan. Wah Pak, ya jadi kalau datang ke kebun saya bilang, Pak akan terjadi kelaparan, gereja Tuhan akan dianiaya. Jadi kita harus beli tanah luas-luas kita berkebun. Iya, berkebunnya boleh saja, tapi bukan didrive oleh ketakutan akan kelaparan. Kenapa? Ya, saya punya Bapa di sorga. Betul. Kenapa saya harus mikirin hal itu? Alkitab berkata, berikanlah kami pada hari ini. Kok kenapa sih Tuhan gak ngajarin kita berikanlah kami pada bulan ini?
Ya ibu-ibu ya, harusnya kan berikan kami pada bulan ini. Alkitab nggak ngajar gitu. Alkitab ngajarnya gimana? Berikanlah kami pada hari ini. Tapi gimana dunia mencetak saudara? Kalau bisa Pak, sebulan, setahun, kalau bisa 7 turunan Pak, nggak habis. Alkitab nggak ngajar gitu. Doanya ngajarinnya, berikanlah pada kami pada hari ini. Makanya kita bilang kesusahan sehari cukup untuk saya. Bukan artinya setiap hari susah, bukan. Tapi apa yang kau perjuangkan hari ini, ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan, cukup. Amin. Besok hari ini lagi. Ya kan? Berarti setiap hari akan menjadi pada hari ini. Tapi bagaimana hidup kita di drive, dicetak oleh dunia? Takut, gentar, khawatir, cemas, mikirin masa depan. Ya kan? Apa yang terjadi? Saudara nggak bisa hidup menyerahkan hidupmu sama Tuhan, totally nggak bisa. Selalu engkau berusaha jadi Tuhan dalam hidupmu. Kalau engkau menjadi seorang anak, engkau akan bahagia. Kenapa? Loh, anak itu kan paling bahagia, betul nggak? Jam makan, makan. Benar nggak? Jam tidur, tidur. Nangis, terus saudara tenang nggak? Nggak kan? Pok. Jadi cepet-cepetan masukin. Nah, saya tuh baru dengar dan dibilang ini adalah 3 hari terakhir. Teman saya udah coba masuk nggak masuk. Nah, saya di perjalanan, karena taunya di jalan, jadi saya di jalan sambil cepet-cepetan. Tahu nggak? Saya dapat terima keluar kartu membershipnya. Jadi saya keliling Indonesia sepanjang tahun hanya bayar 3 juta rupiah. Cara Tuhan mendandani. Nah, apa yang menjadi masalah kita tadi? Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Satu kali saya ingat betul saudara, tiket pesawat lagi mahal, musim liburan. Lalu ada salah satu anak pelayanan saya nikah. Nikahnya di Bali. Tiketnya mahal. Ya, saya nggak mau memberatkan dia. Jadi saya mau beli tiket sendiri. Tapi mahal nih. Lalu satu kali tiba-tiba istri saya malam buka sebuah aplikasi. Tiba-tiba nggak tahu itu kenapa dan apa masalahnya. Pokoknya tiba-tiba keluar harga 150.000 PP. Citylink saya ingat pesawatnya. 150. Jadi kami bayar 300.000 berdua pulang pergi. Uang memang nggak ada, tapi firmannya ada. Dia bilang dia mau dandani kamu. Jadi saya nggak pernah pakai, ini saya bukan sombong saudara, saya menceritakan ini saudara. Saya itu selama saya hidup waktu dulu itu saya selalu pakai baju bekas. Karena betul-betul saya bukan miskin lagi, kere banget. Jadi saya selalu seumur hidup pakai baju bekas. Sampai Tuhan memberikan firman kepada saya, bahwa engkau hambaku, aku akan dandani kamu. Dan saya hanya belajar percaya bahwa dia akan dandani saya. Dan saya nggak usah mikirin gimana cara dia mendandani saya, bedaknya apa, nggak usah dipikirin. Nggak usah saudara mikir merek apa. Itu tugasnya dia. Saudara terima jadi aja. Nah seringkali kita yang jadi Tuhan. Ngatur, mikirin caranya gimana. Makanya nggak kejadian. Karena saudara yang mau jadi Tuhan. Belajar taat saja. Nah saya mau ngajak saudara. Kalau engkau mempersembahkan hidupmu setiap hari. Dan engkau mulai belajar mengedit. Ini masalah terbesar kita tuh. Yang di pikiran nih nggak diedit. Nggak diluruskan, nggak dibenerin. Coba tadi sepanjang saya cerita firman kepada saudara, saya lihat kan ada berbagai banyak filosofi kehidupan yang bertentangan sekali dengan firman. Kemiskinan, ya kan? Bagaimana cara engkau dibuat kaya? Ya nggak tahu, nggak usah dipikirin.
Betul. Dapetin aja firman. Satu kali saya ketemu orang kaya banget, saudara. Kaya banget dah ini mah. Udah pokoknya kaya banget dah bagi saya ya. Bagi saya kaya banget. Tapi waktu saya cerita pada dia, gimana sih dulu asal muasalnya bisa kaya? Saya bilang, nggak tahu. Dia bilang, pokoknya satu kali dia tuh cuma jualan kue basah, terus bikin beberapa keripik, dia titip di warung-warung. Itu awal muasalnya. Ya, saya bilang, mana ada jualan kue jadi kaya kayak gini. Nah, itu dia bilang. Waktu dia jualan kue, tiba-tiba Tuhan berfirman kepada dia, beri perpuluhan. Jadi dia mulai setia dengan perpuluhan. Iya kan? Nah waktu itu belum ada lah pengajaran bahwa memberi perpuluhan itu ke rumah rohani. Jadi dia kasih. Dia dengar suara Tuhan. Ini Tuhan ada perpuluhan sekian puluh ribu. Kasih siapa? Noh, kasih. Dia belajar taat. Ada lagi besok. Nah satu kali dia tuh terbuka ada bisnis kapal. Bisnis kapal tuh apa istilahnya, dia beli kapal gitu ya untuk nanti orang-orang nyebrang gitu. Karena dari satu pulau ke pulau yang lain, tapi kapal kecil gitu ya, kayak ferry lah, tapi ferry kan gede, ini kecil. Nah dia memulai usaha itu. Dari usaha itu tiba berkembang, lalu karena dia mulai bawa-bawa barang gitu ya, bawa apa, tiba-tiba ada orang nawarin dia, bisa nggak ekspor kayu? Ini ekspor kayu. Nah sampai satu kali yang membuat dia kaya, karena dia bilang gini sama Tuhan, Tuhan, saya mau kasih dong 5 miliar buat gereja Tuhan. 5 miliar. Jadi kaya itu bukan karena ada duitnya dulu. Kalau saudara kan berharap apa? Ada duit dulu Pak, baru beri. Makanya miskin terus. Dia enggak. Dia berharap. Bukan supaya dia punya uang 5 miliar dan dia bisa pelesiran. Bukan. Dia berharap, kok ngasih gereja, ngasih ke rumah Tuhan cuman 1 juta, 2 juta. Dia bilang, Tuhan saya rindu. Satu kali saya mau ngasih gitu 5 miliar ke gereja. Benar saudara. Pada satu kali dia dapat kontrak bisnis langsung jumlahnya 50 miliar. Langsung itu uang diambil 5 miliar kasih. Jangan diapa-apain. Saya bisa bayangkan. Kenapa? Karena bukan gini. Kalau kita prinsip orang miskin gimana? Ada dulu uangnya Pak baru beri. Makanya miskin. Kita nggak pernah hidup dalam ukuran iman. Takaran iman. Saudara cuma percaya pokoknya wes lah. Susah nggak susah, hidup nggak hidup, mati masuk surga, beres. Makanya nggak bertumbuh. Nah iman kita harus bertumbuh. Nah bagaimana caranya kita memakai firman untuk mengalami perubahan dalam pikiran kita dan menaikkan ukuran iman kita? Caranya adalah pakai mulut saudara. Nih mulut ini seringnya dipakainya ngomel, ngeluh, komplain, cerewet. Nah coba mulut ini sekarang dipakai untuk memperkatakan firman. Katakan mulut ini dipakai untuk memperkatakan firman. Mulut ini dipakai untuk mengubah data dan fakta. Amin. Jadi pakai mulut saudara. Gimana caranya pakai mulut? Nah makanya saudara bangun hidup saudara, persembahkan hidup saudara setiap hari. Nanti waktu saudara mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan setiap hari, Dia akan datang kepada saudara kasih satu firman, kasih satu prinsip kebenaran. Kalau sudah dapat satu prinsip kebenaran, pegang itu kuat-kuat, peluk itu kuat-kuat. Gimana caranya? Perkatakan terus sampai saudara bisa diyakinkan. Saudara ingat kisah wanita yang sakit pendarahan? 12 tahun dia sakit pendarahan. Dia sudah berobat ke semua tabib yang ada. Sembuh nggak? Nggak sembuh. Satu kali dia dengar Yesus akan datang, tapi bukan buat hidup dia. Hanya melewati tempat di mana dia berada. Dia berkata, asal ku pegang saja ujung jubahnya, aku pasti sembuh. Saya tanya, setelah dia ngomong gitu sembuh nggak? Enggak. Dia ngomong. Nah bahasa aslinya itu dia bukan berkata dalam hatinya.
tapi speak the word. Ya. Afirmasi, jadi berkata-kata dengan kuat. Kenapa kok dia pakainya adalah ayat asal ku pegang ujung jubahnya aku sembuh. Dia ingat perkataan Nabi Yesaya. Yesaya melihat Tuhan di tahtanya dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Dia berkata, kalau ujung jubah itu menjamah bait suci ini, pasti sembuh. Makanya dia sambil jalan. Yesus ini agendanya nyembuhin anaknya si Yarius itu kan. Nggak ada agenda pelayanan untuk wanita pendarahan ini. Tapi kau bisa bayangkan dia jalan, asal kau pegang. Dia bukan berkata dalam hati, dia berbicara dengan kuat kepada dirinya sendiri. Asal kau pegang ujung jubahnya yang namanya Yesus dari Nazaret, aku pasti sembuh. Dia lihat darah masih mengalir. Dia jalan lagi, asal kau pegang ujung jubahnya, aku pasti sembuh. Dia lihat darah masih. Saudara bisa bayangkan, yang paling menyedihkan bukan sakit pendarahannya. Selama 12 tahun, itu 12 tahun itu angka pemerintahan. Dia tuh nggak bisa bersekutu dengan Tuhan. Betul. Dan yang paling menyedihkan, siapapun yang dia sentuh menjadi najis. Kau bisa bayangkan bagaimana stigma hidupmu kalau setiap orang yang kau sentuh jadi najis. Dan itulah wanita itu. Jadi betul-betul dia ada di sebuah kehidupan yang sangat-sangat tidak enak. Tapi dia belajar percaya. Asal ku pegang saja ujung jubahnya, aku pasti sembuh. Sampai di tengah kerumunan orang banyak, dia berusaha pegang ujung jubahnya. Saudara bisa bayangkan, si pemilik jubah, ada banyak orang itu pegang-pegang dia, peluk-peluk dia, nggak terjadi apa-apa. Betul. Tapi ada satu wanita yang penyakitan ini nyentuh ujung jubahnya, dan si pemilik jubah berteriak, siapa yang memegang aku? Murid-murid bilang, bos, dari tadi orang banyak pegang kau, cipika-cipiki, selfie, kau nggak komplain. Sekarang di tengah kerumunan orang baik kau cari siapa yang pegang jubah, mana kita tahu. Dia bilang lain. Yang lain itu pegang-pegang iseng, pegang-pegang ngotorin baju. Yang ini ada kuasa keluar dari dalam hidupku. Gila saudara, dia sembuh seketika hanya karena menyentuh ujung jubahnya. Tapi bukan karena hebatnya jubah Yesus itu, tapi karena dia punya keyakinan, asal ku pegang saja ujung jubahnya, aku pasti sembuh. Terbukti yang lain pegang-pegang gak ngalami apa-apa. Yang lain bersentuhan gak ngalami. Nah, berapa banyak saudara seperti orang-orang lain itu, nggak jadi apa-apa. Puasa nggak terjadi apa-apa. Nangis-nangis nggak jadi apa-apa. Tuhan bilang nggak ada kuasa yang keluar dari diriku. Kenapa? Karena engkau nggak belajar ambil ayat firman, rubah konsep pikirmu dan naikkan takaran iman. Tapi wanita ini telah berhasil. Dia pegang ujung jubahnya, dan yang punya jubah berteriak, siapa yang pegang aku? Saudara, kalau engkau dapat satu firman dan kau percaya itu akan mengubah seumur hidup. Martin Luther cuman punya satu ayat, keselamatan adalah anugerah, bukan karena membeli surat hutang dosa. Satu ayat itu masuk ke dalam batinnya, masuk ke dalam hidupnya. Kepalanya dihargai dolar, tapi dia lawan semua pemuka agama yang ada. Dia tempel pamflet malam-malam. Kenapa? Satu ayat mengubahkan seseorang dan mampu mengubahkan seluruh dunia. Hari ini kita punya 1000 ayat, nggak ada kejadian apa-apa. Kenapa? Berarti ada yang salah dengan cara kita memperlakukan ayat firman. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa menggemakannya? Tahu menggemakannya? Mengucapkan berulang-ulang. Kenapa harus berulang-ulang? Sampai saya diyakinkan. Saya nggak yakin. Tuhan, saya miskin. Saya selalu beli baju di loakan. Engkau berjanji
engkau akan mendanai saya. Gimana caranya? Duit nggak ada. Tapi saya belajar percaya. Saya mau diyakinkan. Saya tinggal doa. Aku percaya burung di udara dia pelihara, bunga di padang dia hasil. Apalagi aku. Saya mulai bayangkan saya didandani Tuhan. Enggak baju bekas lagi, baju baru. Yang jahit adalah penjahit terkenal, desainer. Kenapa? Didandanin. Apa langsung terjadi, Pak? Belum. Sampai saya berhasil diyakinkan. Amin. Sampai satu kali terjadi sesuatu, saya didandanin. Wah, ini baju mahal. Saya nggak tahu itu baju mahal. Saya tahu itu baju mahal gara-gara ada satu desainer, dia bilang, "Bapak beli baju di mana?" "Baju itu mahal," katanya. Kaget saya. Oh enggak, ini baju terima kasih. Dari situ saya tahu iman saya bangkit. Betul, dia mendandani saya. Amin. Saudara, Tuhan gak pernah jauh daripada kita. Amin. Kita lah yang jauh daripada dia. Bapa di sorga gak pernah berubah kasih setianya terhadap kita. Kita lah yang berubah terhadap dia. Saya mau ngajak saudara hari ini, mau gak kita taklukkan semua masa yang sukar, hari yang jahat itu, dengan kau mendapatkan firman. Amin. Satu ayat mengubah Martin Luther dan satu ayat mengubah seluruh dunia kekristenan. Harusnya kalau saudara saya mengalami satu ayat saja, kita akan bisa go public, Ya. pergi ke dunia nyata itu dengan iman kita. Amin. Bangkit bersama-sama kita berdoa. Tuhan, aku berdoa, kurabla konde marala masyaka, hurabla konde marabla seketerele mayoko pukanda marala masyaka, hinde merekombra konda marala masyaka. Sekre mana sona. Oh, saya merasakan Roh Kudus sedang bekerja di tengah-tengah kita. Soko mana sekre. Kurabla konde marala, engkau yang bisa berbahasa, mulai doa dalam bahasa roh. Kiraba kubunda marah, doa bahasa roh membangun atmosfer saat ini. Kirabla konde marabla seketerele mayo, huri baba baba shene merekom brako damarala masyaka, konama ine merekom brako damarala masyaka. Jamah kami Roh Kudus. Kiraba kane mere blaso korolo masyaka toro bade marablaseka, hura baba baba shanda mayaka tarala masyaka torobo. Kristus sudah mati, Kristus sudah bangkit, Kristus sudah naik ke sorga. Bangkitlah umat Tuhan. Oh, rabakanda marala masyaka turubu syakara lama. Oh, rabababa sene. Haleluya. Hira bababa sene re badada yo mo syakara lama ye. Hira bababa sene re mayo mo. Ibrana nama yo boda marala masyaka. Oh, rabababa shandara lama ye kadara lama ye. Oh, haleluya, haleluya. Thank you Jesus, thank you Jesus. Saya mau berdoa buat saudara, angkat tanganmu. Engkau yang sekian waktu lamanya kau terus hidup dalam tekanan, hidup dalam masa yang sukar, hari yang jahat. Tapi hari ini kau setelah mendengar firman Tuhan, kau mengalami pencerahan, kau mengalami pewahyuan firman, dan kau sadar bahwa ini waktunya kau bangkit. Ini waktunya kau mengambil firman. Ini waktunya kau berkata-kata dari firman-Nya. Tidak hanya diam, tidak hanya pasif, tapi kau bangkit dalam kuasa Roh memberkatakan firman. Angkat tanganmu, angkat tanganmu. Kurabakanda marala masyaka. Tuhan berkati hamba-Mu, berkati anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kuasa penciptaan, terima kuasa penciptaan, terima kuasa firman yang mengubahkan data dan fakta, mengubahkan kondisi dan keadaan, mengubahkan kehidupanmu, keluargamu, pelayananmu di dalam nama Yesus. Hari aku menghancurkan kuasa kemiskinan, kuasa sakit penyakit, kuasa kelemahan tubuh, maut ditelan dalam kemenangan. Darah Yesus mentahirkan engkau, darah Yesus melepaskan engkau. Huraba shanda mayaka turu bunda marala masyaka, hurabla sekiril baku damarala masyaka. Haleluya. Hurababa shenere baku bunda marala masyaka turubu. Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah.
aku percaya ada kuasa penciptaan dalam mulutku. Aku terima di dalam nama Yesus. Ketika aku percaya kepada Kristus, Dia bukan hanya memberikan hidup yang kekal, tapi Dia memulihkan kuasa penciptaan dalam mulutku. Di dalam nama Yesus, aku terima kuasa penciptaan saat ini. Di dalam nama Yesus, aku ambil kembali kesehatanku, keuanganku, sejahteraku, sukacitaku, keluargaku. Aku rebut kembali di dalam nama Yesus. Terjadilah kehidupan Allah sekarang. Ora blako le marala masyaka. Ura baba masyaka toroboda masyaka. Yes God, yes God. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Aku meteraikan semua firman ini dalam hidupmu. Termeterai atas hidupmu, terngiang-ngiang dalam pikiranmu, terus ada dalam batinmu. Aku meteraikan di dalam nama Yesus Kristus. Terimalah firman hidup ini menjadi bagian yang tidak bisa dicuri oleh musuh dalam hidupmu. Demi nama Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Saya serahkan. Terima kasih Pak Victor. Luar biasa nggak firmannya? Dikemuliaan dari Tuhan. Baik, kita sesi pertama udah selesai. Kita kasih waktu 15 menit untuk snack ya, supaya nambah energi. Karena sesi kedua lebih hot lagi ya. Baik, mungkin silakan di